bisa pastikan bahwa 3 di antara 4 orang yang dilaporkan itu, mereka memang mungkin ya patut untuk dilaporkan. Karena justru mereka lah pemegang primary evidence. Primary evidence-nya adalah buku yang disebut-sebut skripsinya milik Joko Widodo. Nah, yang menarik adalah kalau kemudian kebetulan 3-3-nya itu alumni asli Universitas Gadjah Mada. Ya, S1, S2-nya rata-rata UGM semua. Saya S1 UGM Komunikasi, S2 Public Health, ya, Magister Kesehatan. Resmon itu S1-nya Elektro, S2-nya juga Elektro juga. Dr. Tifa itu juga S1, S2-nya adalah kedokteran, ya. S3-nya masing-masing kami mengambil di tempat lain. Saya di UNJ, Bang Rismon ada di Jepang, dan kemudian Dr. Tifa ada di UI dan di Unpad. Ya. Kami ini memegang yang namanya bukti primer tadi. Bukti primernya adalah skripsi yang disebut skripsi. Izin kalau boleh. Nah ini. Boleh. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah, perdana saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi cetak tinggi itu litograf gitu, harus disusun hurufnya satu persatu, dibalik, kemudian diputar, serak-serak gitu, kemudian muncul kayak gitu. Jadi huruf-huruf yang disusun pun, itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya, nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas, dan saya anak komunikasi belajar, ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada, bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia, dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni, kemudian di nama saya terus Karni Iljas gitu. Mau tanda tangan nggak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya, ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Gitu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog, tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal, oke lah boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali.
Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini. Ini ketikan manual, ketikan, kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap bahkan uap manusia. Gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor, tadinya di depannya Profesor, di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya Profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya Profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter ini gimana? Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kasmujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kasmujo bolak-balik. Dulu Pak Kasmujo itu galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kasmujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama Bapak tuh nggak ditulis di sini. Lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo. Jadi Pak Nardi memang sudah ditulis Profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Jadi ini memang sudah ketikan. Jadi ini mungkin skripsi benar. Jadi ini ketikan manual. Oke, terus. Ada daftar isi, ada daftar lampiran. Kita cepat aja supaya nggak terlalu lama. Yang menarik, sebelum daftar isi, Pak Karni dan semua narasumber, skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian. Dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsinya yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Atau siapa pengujinya nggak ada. Lanjut, next. Dan kemudian ketika kita lanjutkan, dan ini saya pertanyakan pada saat pertemuan tanggal 15 April kemarin di Universitas Gadjah Mada di ruang 109. Ya. Agak kaget pihak UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Lucunya, kemudian ada salah satu temannya menunjukkan, punya saya ada mas. Oke, punya temannya tuh milik Pak Saminuddin Bahrori Tau namanya. Dan itu ada, nanti saya tunjukkan. Mungkin langsung ke lembar pengujian saja biar cepat. Terus yang ada. Nah ini, dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok mas, gitu dia bilang gitu. Tapi yang dikumpulkan kan ini, yang di Semangat Kampus yang ini. Menariknya lagi Bang Karni dan pemirsa ALC di mana saja berada, ini yang juga sampaikan oleh Dr. Risman waktu itu pernah, bahwa dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2, bukan sarjana. Jadi kalau S1 harusnya skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Ya. Secara terpisah, Bang Karni, saya pernah konfirmasikan seorang guru besar, yang kebetulan guru besar itu sekarang nantinya akan berhadapan dengan saya, ya, karena beliau adalah lawyer dari Pak Jokowi, ya, gitu. Kemarin saya tanyakan, Prof, jujur, kalau S2 itu, tesis itu S1 atau S2? S2 mas, gitu. Ya udah. Jadi ini adalah lembar untuk pengujian S2. Kok bisa diberikan kepada kita untuk menunjukkan ini S1? Kesimpulannya dari skripsi ini, Bang Karni. Jadi skripsi ini adalah primary evidence, bukti primer yang kami periksa. Dan kalau skripsinya kayak gini, dengan segala hormat Bang Karni, selaku mahasiswa UGM, lulusan UGM S1 dan S2, dan saya menggunakan ini bukan apa-apa Bang Karni. Ini tuh pin aktivis mahasiswa yang disematkan langsung oleh rektor waktu itu Pak Kusnadi Raja Sumantri almarhum. Hanya beberapa orang yang dapat ini, dan ini kami disematkan karena kami mengadakan acara di Jakarta. Ya. Itu berarti apa? Saya sangat terpukul kalau UGM meluluskan skripsi model kayak gini nih. Ya. Ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Ya. Kok bisa UGM kualitasnya seperti ini Bang Karni? Kalau skripsinya seperti ini Bang Karni, maka kalau dia sampai muncul ijazah,
yang kemudian itu sekarang ribut, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Habis skripsi biasanya juga atau sebelumnya ini kadang-kadang ada perbedaan. Ada fakultas yang skripsi duluan baru KKN berikutnya, atau ada KKN dulu baru skripsi. Dipertanyakan juga kuliah kerja nyatanya di mana. Dan kemarin ketika kami pertanyakan di depan dua profesor, wakil rektor 1 dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, mereka kebingungan untuk menjawab itu di mana KKN-nya. Padahal kan jelas, orang yang pernah kuliah, Bang Kani, pasti ingat KKN-nya di mana, bahkan nama dosen pembimbing pun tidak boleh lupa. Masa dosen pembimbing lupa? Satu lagi, jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Kani. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga yang dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya, padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Itu. Nah, jadi ini sekali lagi sehubungan dengan pasal 160 yang katanya dituduhkan. Apakah fakta-fakta ini fakta 99,9% asli kalau ini karena kita pegang. Apakah ini disebut merupakan hal yang kemudian membuat masyarakat gaduh atau membuat penghinaan kepada masyarakat? Ini justru saya yang terhina Pak Karni. Harusnya saya yang lapor dia dong. Gitu. Karena kami mahasiswa UGM terhina dengan adanya ini. Kok malah dibalik? Kok malah skripsi yang katanya penghinaan, dikatakan kami menghina itu, berempat kami menghina itu, kok ada yang muncul. Jadi artinya itu Pak Karni. Itu mungkin sebagai pembuka dulu. Kalau ditanyakan, kenapa saya nggak ngulas atau belum menyebut soal ijazahnya. Universitas Gadjah Mada kemarin memang menyatakan tidak bisa menunjukkan ijazahnya, karena ijazahnya itu dipegang oleh yang bersangkutan. Oke, kami hormati Bang Karni. Maka di antara 4 itu Pak Rizal Fadilah lah yang berangkat ke Solo, Pak Rismon juga berangkat ke Solo, ingin lihat ijazahnya. Tapi apa yang terjadi Pak Karni? Kita tahu semua, ijazah itu tidak disampaikan oleh yang bersangkutan dengan alasan saya hanya mau menyampaikan di depan pengadilan. Gitu. Lucunya Bang Karni, sebelumnya malah justru disampaikan ke depan 11 wartawan yang ada. Salah satunya dari Liputan 6 gitu yang dia bikin testimoni. Dan wartawan itu tidak boleh memotret Bang Karni. Tidak boleh mengabadikan, bahkan dilucuti dulu. Jadi menurut saya ini kan aneh gitu di era teknologi multimedia sekarang kok wartawan kok malah ditutupi aksesnya. Jadi selama kami belum melihat ijazah aslinya, saya nyatakan ijazah aslinya tidak ada Bang Karni. Kalau ijazah yang keluar itu adalah ijazah yang diupload oleh kader partai sebar ijazah itu, ya, atau partai yang salah input itu, mungkin dia salah input ijazahnya, singkatannya silahkan disingkat sendiri, ya. Saya pastikan kalau itu yang diupload itu, saya berani pastikan 99% yang